Menurut pendapat saya, perubahan besar pada tahun 2000-an adalah kudeta Maidan, dan sejak saat itu semakin berkembang ke arah menjadikan Putin sebagai musuh. Putin dipandang sebagai musuh umat manusia, sebagai perwujudan kejahatan mutlak. Hal ini telah mengakar kuat dalam perdebatan publik di Jerman sejak saat itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa pasca perang, ketika mungkin harus bernegosiasi lagi dengan Putin. Karena Irisberg memberdakan perwujudan kejahatan, itu sangat sulit. Halo allerseits. Pascal hier von Neutrality. Halo semuanya. Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini saya bersama seluruh panel. Saya berbicara dengan Stefan Luft, Jan Opjelka, dan Jürgen Wendler, para penulis buku dengan Rusia untuk Perubahan Politik, di mana ketiga penulis ini sangat mendorong renovasi total hubungan Jerman-Rusia. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi tuan-tuan, selamat datang. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesediaannya dan juga atas buku Anda, di mana Anda dalam beberapa bagian dan 3 esai yang cukup panjang menjelaskan apa saja yang saat ini berjalan salah dalam hubungan Jerman-Rusia dan Eropa-Rusia. Bolehkah saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda, Pak Luft? Anda yang memulai proyek buku ini, jika saya tidak salah. Apa motivasi di balik karya ini? Ada sebuah buku pertama pada tahun 2023, Perang Ukraina, Mengapa Eropa Membutuhkan Kebijakan Detente yang Baru. Tanggapan terhadapnya positif, tetapi ada tembok tak kasat mata. Media arus utama, media yang mapan, biasanya sepenuhnya mengabaikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan itu juga terjadi pada kami. Namun budaya debat sangat mengesankan bagi saya, dan saya berpendapat bahwa sudah waktunya untuk sekali lagi menyatakan keberatan secara terbuka. Apalagi menurut saya, propaganda militerisasi dan perang di media dalam 1 hingga 2 tahun terakhir menjadi semakin drastis. Militerisasi ini juga, menurut pengamatan saya, meningkat di Eropa berbahasa Jerman. Sayangnya, Austria dan Swiss juga termasuk di dalamnya. Tentu saja pemberitaan media mengikuti hal tersebut. Apa yang Anda lihat sekarang, Pak Luft, sebagai perubahan utama, jika Anda membandingkan bagaimana diskursus 3 tahun lalu, ketika perang mulai mencapai skala seperti sekarang, ketika itu dimulai, dan di mana posisi kita sekarang, tahun 2025. Dan bagi Anda sendiri, tarik semak biowen, sen wel great tinggal, de bufferingman. Menurut pandangan saya, titik baliknya adalah rencana operasi Jerman, yang hingga saat ini belum dipublikasikan, melainkan hanya dikenal sebagai sebuah abstraksi. Rencana operasi Jerman ini berfungsi untuk militerisasi masyarakat. Militer dan pihak-pihak lain dengan bantuan rencana ini memiliki kesempatan untuk membawa pola pikir tersebut ke dalam masyarakat. Menurut saya, inilah titik balik yang menentukan. Perdebatan tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap negara, mulai dari taman kanak-kanak, hingga perusahaan, hingga masyarakat sipil, yang harus memastikan bahwa 800.000 tentara dapat dikerahkan ke sayap timur dalam beberapa bulan. Menurut saya, perdebatan seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi secara konkret. Ada juga istilah kemampuan berperang yang kini kembali populer di Jerman dan Eropa secara umum. Mungkin, Pak Wendler, Anda telah menulis bagian panjang dalam buku ini dengan judul Barat di Persimpangan Jalan. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang persimpangan jalan ini? Ya, mungkin. Saya rasa, jika kita ingin melihat masalah situasi saat ini secara jujur, maka perang Ukraina harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dan saya ingin menggambarkan konteks yang lebih luas ini secara singkat. Jika kita mundur jauh ke belakang, setengah abad lalu, ke buku Batas Pertumbuhan dari Club of Rome, di situ dikatakan bahwa kita berada dalam situasi batas-batas planet, di mana kita harus memikirkan konsumsi sumber daya, limbah, dan sebagainya. Di Major Dory Papiasmek.
At terstrik through stats yang membawa firmware di sedemikian mari di kemegai stacks yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, di mana harus hidup meningkat, semua hal itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sebenarnya telah mencapainya? Di mana posisi kita hari ini? Dan saya telah memikirkan pertanyaan, di mana sebenarnya posisi dunia barat? Apakah dunia barat terkait dengan tujuan-tujuan ini memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan? Di mana posisinya sendiri? Dan saya ingin menyebutkan 3 poin, jika kita memikirkan misalnya, apa yang menjadi ciri khas British Empire, dan apa yang menjadi ciri dominasi AS, hegemoni mereka. Ada 3 poin utama. Kekuatan-kekuatan ini pada awalnya ditandai oleh produksi industri yang kuat, armada laut yang kuat untuk menguasai jalur perdagangan dunia, dan mata uang yang kuat dengan arti penting global. Dan disitulah kita sudah melihat masalah saat ini. Kekuatan utama Amerika Serikat dan saya menganggap Uni Eropa serta negara-negara NATO pada akhirnya sebagai bagian, sebagai bawahan dari kekuatan utama ini menghadapi masalah besar. Produksi industri di Amerika Serikat, kita semua tahu, kita melihat sektor digital, tetapi secara keseluruhan, inilah yang sebenarnya diangkat oleh Tuan Trump telah menurun. Amerika Serikat mengalami masalah di bidang industri. Dengan kapal induk mereka tidak akan bisa lagi menguasai dunia. Hal ini paling tidak telah dibuktikan oleh rudal hipersonik yang telah kita lihat, misalnya dalam konflik Israel-Iran. Dalam hal dolar, kita melihat bahwa negara-negara BRICS berupaya untuk mengurangi penggunaan dolar sebagai instrumen kekuasaan, melalui sanksi, melalui perampasan kepemilikan, dan sebagainya, yang pada akhirnya disalahgunakan. Sekarang sudah ada penyeimbang dari negara-negara BRICS yang berusaha menyelesaikan urusan di antara mereka sendiri dengan mata uang mereka sendiri. Itulah situasi eksternal dunia barat dengan posisi dominasinya. Namun, kita tidak hanya berbicara tentang faktor eksternal, tetapi juga faktor internal. Dan di situ kita melihat bahwa hal ini juga berkaitan dengan situasi demografis. Amerika Serikat hanya mewakili 4% dari populasi dunia. Jadi, sebenarnya tidak ada kemungkinan realistis untuk menguasai dunia. Hal ini sudah dijelaskan oleh Samuel Huntington. Dinamika ekonomi saja tidak cukup untuk itu. Dan bukan hanya itu. Kita melihat di Amerika Serikat terjadi polarisasi, kita melihat perpecahan masyarakat, semakin banyak orang miskin dan kaya yang pada akhirnya berkuasa, kelas menengah yang runtuh, dan situasi yang sama juga kita lihat di Eropa, perkembangan yang sama. Mungkin di sana-sini belum terlalu kuat, tetapi semuanya bergerak ke arah itu. Sehingga kita harus bertanya di mana posisi dunia barat. Jadi keluar, dorongan positif apa yang diberikan untuk perkembangan global. Itu satu hal. Dan dorongan positif apa yang diberikan kepada masyarakatnya sendiri. Apakah jawabannya sekarang hanya seperti di Uni Eropa dengan Digital Services Act, bahwa kita tiba-tiba dihadapkan pada upaya untuk menyingkirkan keberagaman pendapat, bahwa kita melawan apa yang disebut disinformasi, bahwa koridor pendapat semakin dipersempit? Apakah itu jawabannya? Apakah itu yang seharusnya menjadi jawabannya? Itu tidak akan menjadi jawabannya. Hal itu juga akan menimbulkan masalah besar di masyarakat Barat. Dan dengan latar belakang itu, Barat harus memikirkan sebenarnya di mana posisinya, apa yang kita inginkan, dan apa yang bisa kita lakukan secara positif. Dan inilah titik di mana bab-bab Anda saling berhubungan. Jadi, militerisasi Jerman yang semakin meningkat, militerisasi cara berpikir dan kecenderungan otoriter di Barat, juga dalam penggunaan bahasa politik saat ini yang kita amati, atau bagaimana kita juga dibujuk untuk mempercayai bahwa kita harus memandang musuh sebagai musuh dan mempersiapkan diri untuk itu. Dan pada tahun 2027, mereka akan datang, dan paling lambat tahun 2029, perang itu akan terjadi. Jadi retorika ini sedang meningkat saat ini. Pak Opielka, dalam bagian Anda juga mencoba menggambarkan bagaimana Eropa Tengah dan Timur di satu sisi bisa menjadi jembatan, tetapi di sisi lain saat ini justru dibarikade sebagai tembok. Menurut Anda, kemana arah perjalanan ini? Wo sehen Sie, wo die Reise hingeht? Ja, die Reise geht
Ya, perjalanannya jelas. Jika kita menggabungkan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, tentu saja itu adalah sebuah benteng. Namun, ada dua jalur berbeda yang bisa dikenali, jika Anda menginginkannya seperti itu. Jika Anda melihat pada contoh ekstrem Hongaria di satu sisi dan Polandia di sisi lain, Anda baru saja berbicara tentang militerisasi Jerman, dan Pak Luft juga berbicara tentang kesiapan perang dan sebagainya. Jika Anda melihat Polandia dalam hal ini, we knew by everything they said, step my man more, in een behal prangling, die Slingstein. Pertama-tama, mengenai media, bagaimana hal itu disampaikan, seolah-olah Polandia atau bahkan seluruh negara NATO Barat sedang terancam, tetapi juga mengenai politik. Pada akhirnya, semua partai berada pada garis yang sama, yaitu bahwa negara harus melakukan modernisasi militer secara besar-besaran. Tidak heran jika Polandia kini menjadi negara yang selama 2 tahun terakhir mengeluarkan dana paling banyak untuk persenjataan. Jadi, target 5% yang baru saja diputuskan oleh NATO, bahwa negara-negara NATO Eropa juga harus mencapai target ini, Polandia sudah hampir mencapainya. Tahun ini, Polandia akan mengeluarkan 4,7% dari produk domestik bruto, dan itu adalah yang tertinggi di antara negara-negara anggota NATO. Baru-baru ini, Perdana Menteri Tusk menyatakan bahwa Dinas Intelijen Polandia telah menyimpulkan bahwa Rusia, jika diperlukan, sudah pada tahun 2027, bukan 2029 atau 2030, siap untuk melakukan serangan terhadap salah satu negara Baltik. Situasi di Polandia termasuk kondisi sosial dan suasana hati yang sedang dibangun di sana. Dan ini omong-omong, mirip dengan yang terjadi di negara-negara Baltik, sangat ekstrem. Di satu sisi, Polandia bisa dikatakan menjadi contoh utama sebuah benteng. Di sisi lain, Anda memiliki Hongaria. Saya tekankan lagi, Hongaria adalah negara dengan 10 juta penduduk, yang dalam 10 tahun terakhir, saya rasa setiap orang di dunia, atau setidaknya di Eropa, mengenal nama Orban dan tahu apa yang ia wakili. Dan meskipun kita bisa sangat kritis terhadap kebijakannya, dan saya juga demikian, terutama terkait pandangannya tentang politik dalam negeri, permainan dan pengobaran nasionalisme, serta penanganan pengungsi. Dalam hal posisi terhadap Rusia dan Ukraina, ada pendekatan yang menurut saya sebenarnya bisa menjadi jembatan. Karena pada dasarnya, jika Anda mau, Orban menjalankan kebijakan yang dulu disebut sebagai kebijakan multifaktor untuk Ukraina. Artinya, en is snelly dwooslag in Malfor, en iwis remember, en pam, is Spanger, en daaruit. Mereka het ze menhubu het pren en is kemerktig. Dat ik ze had step voort die ili, en niet dat twa. Dan sebenarnya itu bisa menjadi model bagi negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang paling cocok untuk mereka, tidak hanya dari segi keamanan, tetapi juga ekonomi. Ya, dan dalam hal ini, itu adalah model tandingan, jika Anda mau, di mana negara dengan 10 juta penduduk seperti Hongaria secara praktis menjalankan kebijakan ini. Itu bukan hal sepele. Dan misalnya, Hongaria juga berusaha memperluas hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok juga berinvestasi secara besar-besaran. Dan Hongaria tentu saja juga berusaha agar hubungan dengan Rusia tidak terputus. Pada saat yang sama, Hongaria misalnya mendapatkan senjatanya dari Jerman. Saat ini, produksi besar-besaran tank telah dimulai di Hongaria. Jadi pada prinsipnya, jika Anda mau, secara nasional, ini adalah kebijakan yang sangat berorientasi pada kepentingan dan juga cukup cerdas. Dan saya mencoba membayangkannya, murni sebagai skenario, karena tentu saja itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Jika negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur mengambil posisi yang serupa dengan Hongaria, dan seperti yang juga dilakukan Slovakia sampai tas tertentu sekarang, yaitu berpikir secara multifaktoral. Jika Anda mau, ke timur maupun ke barat, tentu saja terutama ke barat. Tetapi, tanpa memutuskan hubungan dengan timur, mereka sebenarnya juga bisa memainkan peran penting. Namun, sayangnya, karena negara saudara Polandia di garis depan, justru condong ke Amerika dan ke barat,
dan juga condong secara tanpa syarat, serta bertindak sepenuhnya anti-Rusia, mereka telah menjadi benteng, dan dengan demikian, jika Anda mau, juga telah menurunkan status mereka, mengurangi pengaruh politik mereka. Dan hal yang luar biasa dalam seluruh dinamika yang sedang kita alami ini adalah bahwa ketakutan utama yang dipicu justru membuat semuanya menjadi lebih buruk. Jadi gagasan bahwa kita juga bisa memiliki hubungan dengan pihak lain yang tidak bersifat konfrontatif, dan dengan demikian mendapatkan rasa aman, saat ini justru hilang. Dan saya selalu menjadi agak gugup karenanya. Maksud saya bukan gugup. Tapi itu membuat saya selalu bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang-orang tersebut? Ketika mereka mengatakan bahwa dengan Rusia dan Tiongkok, kita hanya bisa merasa aman melalui kekuatan, melalui penangkalan. Saya selalu bertanya dengan Mongolia. Mongolia hanya punya dua tetangga, Tiongkok dan Rusia. Dan Mongolia tidak takut, baik terhadap yang satu maupun yang lain, karena mereka memiliki hubungan baik dengan keduanya. Dan Mongolia adalah sebuah demokrasi, sebuah negara yang terus berkembang secara demokratis. Sedangkan Rusia dan Tiongkok tetaplah Rusia dan Tiongkok. Namun saat ini, orang-orang Eropa memiliki gagasan bahwa keamanan hanya bisa dicapai melalui penangkalan. Dan justru karena itulah mereka masuk ke dalam spiral yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jadi, hanya Hongaria di Eropa Timur yang memiliki pendekatan berbeda. Mungkin ini pertanyaan terbuka, Pak Luft. Pertama-tama, kapan kita kehilangan cara berpikir ini? Bahwa kita juga bisa merasa aman dengan mencoba menjalin persahabatan, alih-alih memandang pihak lain sebagai musuh. Saya pikir pertama-tama, pada masa Perang Dingin, Uni Soviet dan Pakta Warsawa dipandang sebagai musuh. Itu memang tidak diragukan lagi. Lalu datanglah Gorbachev, lalu kejatuhan, kemunduran, hilangnya tirai besi, dan runtuhnya Uni Soviet, serta pembubaran Pakta Warsawa. Itu adalah tahun-tahun saya akan katakan, dari tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Saat itu, Putin berbicara di Bundestag Jerman dan menyampaikan pidato yang sangat diperhatikan. Namun, dengan pengetahuan kita sekarang, sebenarnya sudah bisa diamati siapa yang saat itu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat kaku dan tidak bertepuk tangan di antara fraksi-fraksi. Itu adalah Partai Hijau. Khususnya Joschka Fischer dan Partai Hijau saat ini menjadi ujung tombak bersama CDU dan CSU, serta tentu saja SPD dan FDP, dalam menentang Rusia dan Putin. Saya rasa perubahan sikap ini terjadi pada tahun 2000-an, ketika semakin jelas bahwa Amerika Serikat berupaya untuk membendung dan mungkin juga memecah, yaitu membagi-bagi Rusia. Gambaran musuh ini pun semakin menguat, dan perluasan NATO, yang oleh Rusia dianggap sebagai pengepungan, semakin disepandkan sebagai kalangan publik Barat maupun Jerman. NATO sebagai kekuatan perdamaian, dan mereka sebagai tempat melihat. Und die hat sowieso keine bösen Absichten und man weiß gar nicht, was sich Russland Dan orang bahkan tidak tahu mengapa Rusia begitu marah tentang hal itu. Menurut pendapat saya, perubahan pada tahun 2000-an adalah kudeta Maidan. Dan semakin lama, semakin diarahkan pada citra musuh Putin. Putin sebagai musuh umat manusia, sebagai perwujudan kejahatan mutlak. Itulah yang sejak saat itu tertanam dalam perdebatan publik di Jerman. Tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa pasca perang, di mana mungkin harus bernegosiasi lagi dengan Putin. Karena jika harus bernegosiasi dengan perwujudan kejahatan, itu tentu saja cukup sulit. Dan keberatan-keberatan ini sudah disampaikan sejak awal, tetapi perdebatan tidak berubah. Persepsi pun tidak berubah. Hat sich nicht geändert, die Wahrnehmung hat sich nicht geändert. Ja, das würde dazu
Saya sebagian besar setuju dengan apa yang dikatakan Pak Luft, bahwa hal ini memang semakin menguat pada tahun 2000-an dan kemudian perpecahan ini menjadi semakin besar. Namun pada dasarnya hal ini sudah dimulai pada tahun 90-an, yaitu ketika pada awal tahun 90-an muncul kemungkinan bahwa Eropa bahkan bisa menjadi zona bebas aliansi dengan arsitektur keamanan baru, seperti misalnya kemitraan untuk perdamaian, yang secara teori bisa dikembangkan dan memang ada dalam agenda saat itu. Jadi pada dasarnya, keinginan NATO yang pertama kali secara resmi disebutkan oleh Bill Clinton pada tahun 1996, bahwa dalam 3 tahun, pada peringatan 50 tahun berdirinya NATO, mereka ingin menerima negara-negara pertama dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Itulah intinya. Dan itu sudah mulai berkembang sejak saat itu. Dia tentu saja belum begitu konfrontatif saat itu. Rusia memang sudah menentang, tetapi juga sadar akan kelemahannya pada waktu itu, dan tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sejak saat itu, kebijakan berkembang sedemikian rupa sehingga perluasan NATO terus berlanjut. Pada tahun 2004, bahkan untuk pertama kalinya dengan negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet, yaitu negara-negara Baltik. Dan untuk menekankan lagi peran Eropa Tengah dan Timur di sini, kebijakan ini juga bisa dijalankan bukan karena negara-negara itu dipaksa untuk bergabung dengan NATO. Mereka memang menginginkannya. Jadi ada mayoritas di masing-masing penduduk negara tersebut. Namun di Hungaria ada referendum. Di negara-negara lain setidaknya ada survei yang menunjukkan hal tersebut. Dan pihak Barat, terutama Amerika Serikat, tentu saja memanfaatkan situasi ini, di mana sentimen di masyarakat masing-masing sangat anti-Rusia. Dan hal ini juga didorong. Jadi perasaan ancaman dari Rusia atau Uni Soviet, dan kemudian Rusia sebagai negara penerus, yang memang dapat dipahami dari sejarah, dimanfaatkan oleh Barat, khususnya Amerika Serikat. Dan ya, sikap konfrontatif, untuk kembali ke pertanyaan tadi, adalah sebuah proses yang berlangsung secara perlahan, yang menurut saya sudah dimulai pada tahun 90-an dan kemudian semakin menguat. Dazu vielleicht noch eine Ergänzung. Mungkin saya ingin menambahkan sesuatu. Jika kita kembali ke perjanjian 12 Maret, yaitu pada akhirnya ke akhir masa pasca perang bagi Jerman, maka di sana secara tegas disebutkan dari tanah Jerman hanya akan datang perdamaian. Hanya perdamaian. Dan di sana juga secara tegas disebutkan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu perdamaian internasional. Tatanan perdamaian internasional, khususnya persiapan perang agresi, ini dijelaskan lagi. Tetapi tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat mengganggu perdamaian adalah inkonstitusional dan dapat dihukum. Dari situ, terutama dari sejarah Jerman, jika kita juga memperhitungkan rasa bersalah terhadap warga Soviet, 27 juta korban jiwa Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, maka itu mengharuskan kita untuk berusaha terbuka ke segala arah dan lebih memilih membangun jembatan. Zu allen Seiten hin offen zu sein und eher Brücken zu bauen. Das tun wir aber nicht, eben diese Brückenfunktion. Tapi kita tidak melakukan itu. Fungsi jembatan inilah yang tadi juga dijelaskan oleh Jan Opelka untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur, justru sangat penting bagi Jerman. Namun justru Jerman sama sekali tidak melakukannya. Itu yang kita lihat saat ini. Sekarang, kita mendukung kebijakan industri Amerika Serikat dengan membeli alat-alat militer dari sana. Kita sekarang juga mengambil energi dari Amerika Serikat. Hal itu baru saja disepakati oleh Ibu von der Leyen dengan Tuan Trump. Jadi, kita menjalankan kebijakan yang sepenuhnya hanya untuk kepentingan sang hegemon. Itu harus dikatakan dengan jelas. Dan bagi saya muncul pertanyaan, apakah Amerika Serikat mampu benar-benar mempertimbangkan kembali posisi dan kebijakan ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga sering diajukan oleh orang-orang seperti Jeffrey Sachs. Itulah yang sebenarnya penting dalam arti kebersamaan global. Faktanya, kita di Eropa sedang menyaksikan pembentukan citra musuh yang masif. Artinya ada upaya beberapa tahun lalu, menurut survei, mayoritas penduduk Jerman masih menginginkan hubungan baik dengan Rusia. Sejarah kita juga menuntut hal itu.
Dan apa yang sedang dilakukan saat ini? Rusia dijadikan sebagai pihak jahat yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Ini semua tentang kepentingan di dunia ini. Dan kita harus melihatnya secara objektif. Jadi sangat penting juga bagi Barat untuk melihat kenyataan. Dan kenyataannya di dunia Barat, baik dari segi peluang sebagai hegemon maupun dari segi kondisi internal, tidaklah positif. Bagaimana menurut Anda tentang pembentukan citra musuh? Yang menurut pendapat saya juga sebagian besar berasal dari Jerman. Jadi dari diskursus Jerman, yaitu posisi aneh yang menempatkan Putin sebagai Hitler baru. Padahal Hitler adalah fenomena Jerman dan juga fenomena Eropa Tengah. Itu tidak boleh dilupakan. Dulu juga ada kolaborasi, bahkan melintasi batas negara. Sekarang, Eropa Tengah ini merasa berhak untuk mengambil figur yang dianggap sebagai kejahatan mutlak. Dan itu juga diterima di Jerman, Swiss, Austria, dan seterusnya. Bahwa apa yang terjadi dulu memang jahat. Dan sekarang hal itu dialihkan ke Rusia. Dan dengan retorika ini, mencoba menjelaskan mengapa kita semua harus melawan Hitler lagi. Hanya saja sekarang Hitler duduk di Moskow. Saya tidak tahu. Mungkin ada di antara Anda yang ingin menanggapi hal ini. Mungkin jika saya boleh menambahkan sesuatu. Jadi Tuan Karaganov, seorang pemikir terkemuka di Rusia, sudah beberapa tahun lalu mengatakan bahwa ia memperkirakan akan ada pembagian dunia yang baru. Jika kita melihat apa yang ditulis Tuan Schwab segera setelah dimulainya krisis corona dalam bukunya Great Reset, di sana ia menulis bahwa kecenderungan akan semakin menguat, khususnya pemisahan dari Tiongkok. Artinya tampaknya sudah ada tren, setuital menuju pembagian yang baru. Persiapan pikir berstep. Saya menduga, ini adalah hipotesis saya, bahwa dunia Barat sadar bahwa mereka sebagai kekuatan utama global akan menghadapi masalah, karena dinamika ekonomi dan dinamika populasi. Hal ini sudah diprediksi oleh Samuel Huntington pada tahun 90-an. Dan jawabannya adalah, menurut saya mereka memperkuat barisan sendiri dan pada akhirnya menerima pemisahan ini. Namun menurut saya itu adalah jalan yang salah. Saya percaya untuk masalah global, ia bisa cari solusi global. In mensuevi tutup tawa haman realistis, peran dan kekuatan kesenangan. Itulah pangan saya tingin Heinz. Das ist meine Sicht dazu. Darf ich noch einen Punkt dazu sagen, der aus meiner Sicht... Bolehkah saya menambahkan satu poin lagi? Menurut saya, ada juga pengaruh afek anti-Rusia, sikap anti-Slavik yang sudah ada sejak abad ke-19 dan secara lebih atau kurang disadari dihidupkan kembali. Misalnya, gambaran yang dibuat tentang tentara Rusia pada tahun 2022. Mereka dianggap benar-benar tidak mampu, sangat kekurangan perlengkapan, selalu mabuk, dan sama sekali tidak bisa dianggap serius. Menurut saya, ini adalah solistik dimana, peristroristim, stereotypes perfalik rejuk. Jumater pora pemisar reich getreut. Mitzedeels bendermbel Ronitz case. Enanaim dualistic. Eine dualistische Weltsicht. Die eine Seite, die verkörpern... Satu pihak mewakili kejahatan dan pihak lainnya yang kebetulan adalah kita, dalam tanda kutip, yaitu NATO dan Barat, Amerika Serikat. Kita mewakili nilai-nilai Barat dan dengan demikian kebaikan. Namun, siapapun yang menjalankan politik seperti ini, politik nilai, pada akhirnya akan memicu perang saudara dunia, karena kita akan berhadapan dengan banyak negara, bukan hanya Tiongkok dan India, yang tidak berbagi nilai-nilai Barat yang spesifik ini. Dan jika sekarang kita mengatakan, kita menyebut setiap orang sebagai diktator, seperti yang dulu sering dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri German Baerbock, dan mungkin juga kita menjatuhkan sanksi kepada mereka dan hanya menyamarkan kepentingan ekonomi kita, maka hal itu tidak akan diterima lagi, dan dalam jangka panjang akan sangat merugikan. Das kommt nicht mehr an und ist auf Dauer verheerend. Terkait pertanyaan Anda tentang Hitler, mengapa perbandingan itu dibuat? Saya pikir, apa yang dikatakan Pak Luft akan saya tegaskan, dan bahkan saya akan mengatakannya dengan lebih tegas lagi. Dengan mengambil contoh diktator terbesar dalam sejarah dunia dan kejahatan yang mewujud, seperti yang Anda katakan,
Dan itu memang bisa dikatakan demikian. Jika kita mengingat apa yang terjadi dalam Holocaust, termasuk pemusnahan bangsa-bangsa lain, juga di Polandia, di Rusia, dan sebagainya. Terwortingabuthaus, yang paling ekstrem ins, itu orang tangs tint thutia doer, tans rank thing. Seite sozusagen der Richtigen, der Guten. Und darin drückt sich ja. Dan disitulah tercermin manikeisme ini, penetapan ini, dan pengabaian terhadap politik jika Anda mau. Pengabaian terhadap politik dalam arti, politik sebagai sesuatu yang selalu berada dalam konflik, dan sebenarnya tidak pernah benar-benar terselesaikan, melainkan selalu harus dikelola. Saya pikir itulah yang tercermin di situ. Dan hal kedua yang sangat merugikan adalah bahwa dengan cara itu, kita mengabaikan kenyataan bahwa sebenarnya ada jauh lebih banyak kesamaan antara perang ini, atau secara umum, antara situasi yang sekarang terjadi di Eropa, tetapi juga di bagian lain dunia, dan Perang Dunia Pertama. Kesamaan itu tidak hanya terlihat di medan perang, dan dalam perjanjian, seperti yang terjadi. Jadi tentu saja ini bukan sebuah fakta, karena Rusia sekarang lebih kuat. Tetapi pergerakan maju atau untungan wilayah yang dicapai di sana dalam 3 tahun terakhir sebenarnya tidak begitu besar. Jadi paralel-paralel itu sudah terlihat di medan perang. Tetapi di sisi lain, konflik ini juga jauh lebih mengingatkan pada konflik kekuatan besar yang sudah ada sebelum Perang Dunia Pertama, yaitu bagaimana pembagian zona pengaruh di dunia di masa depan. Dan dengan merujuk pada Hitler, Dalit Sepward Ukirg Befuthis, Sword dan Ukut Tuminus Beforth. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi situasi ini sekarang? Jadi sebenarnya kita telah berhasil menjauhkan diri di Eropa Tengah dari tahun 1990-an, yang dari sudut pandang Eropa sangat positif dan penuh harapan, dan di mana kita juga memiliki Rusia yang ingin bekerja sama dengan Barat. Namun kita melihat bagaimana hingga tahun 2025 semuanya justru berubah menjadi sebaliknya. Dan Eropa, jika suatu saat AS menarik diri, akan berdiri sendirian. Meskipun istilah menarik diri mungkin kurang tepat, karena saat ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana AS mempermainkan Eropa, dan menurut saya juga memperalat Eropa, terutama dalam konflik dan penciptaan musuh ini. Bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Bagaimana Eropa bisa keluar dari kekacauan ini tanpa terjadi Perang Eropa Ketiga? Karena Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah Perang Eropa yang kemudian menjadi Perang Dunia akibat dominasi kolonial. Bermain sebagai sebuah Talthwar. Yes, Steph. Slang nemni. Tang Tut. Jadi menurut saya, pertanyaan mendasar pertama-tama adalah untuk Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat jelas-jelas juga terpecah dalam hal penempatannya di dunia. Saya rasa sebenarnya akan sangat bijak untuk mendengarkan orang-orang seperti Jeffrey Sachs. Amerika Serikat pada dasarnya berada di sebuah pulau, dikelilingi laut di barat dan timur. Mereka tidak terancam. Ada 340 juta penduduk, jumlah yang besar. Mereka memiliki sumber daya alam sendiri. Betasty dan fragimus warthari. Sofing 250 nu isterur dunia dengan kalan militer en nauwert quo with any beaks. Menurut saya, AS benar-benar harus mulai memikirkan peran apa yang ingin mereka mainkan di dunia. Sebagai hegemon, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri sebagai satu-satunya kekuatan dunia dalam jangka panjang. Itu tidak realistis. Saya percaya bahwa apa yang disebut dunia multipolar setidaknya sedang dalam proses terbentuk. Saya bahkan yakin dunia itu sebenarnya sudah ada. Saat ini, Tiongkok sangat maju dalam bidang teknologi. Dalam hal industri manufaktur, Tiongkok sangat kuat. Sebab tour ukeri kerjasama murdhi. Dispen this flower de derthalid. The Feder Gresard Wuth. Was können dafür Grundlagen sein? In meinen Augen, ich persönlich plädiere. Menurut pendapat saya pribadi sangat menganjurkan agar kita kembali mengacu pada piagam PBB. Di sana terdapat pendekatan yang baik tentang bagaimana seharusnya kita saling memperlakukan.
Dalam pengertian ini, buku kami sebenarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai dengan Rusia, tetapi juga bisa diberi judul dengan Tiongkok atau dengan siapapun. Kami menentang pengucilan. Kami secara positif berpihak pada diplomasi, berbicara satu sama lain, mencari solusi. Hal ini scary Greekis, Ethibarer, Warperm, penetnya Palong Terupsci. Herr Luft. Wie kommen wir da wieder raus? Das ist eine Frage, die ich mir auch Tuan Luft, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Itu juga merupakan pertanyaan yang sudah lama saya tanyakan pada diri sendiri. Pada tahun 2022, saya masih menganjurkan untuk melakukan upaya negosiasi, berbicara dengan Putin, memulai inisiatif Jerman-Perancis. Namun hari ini, biaya perang ini bagi Putin sudah meningkat begitu besar, sehingga kemungkinan dia akan menerima upaya diplomatik yang datang terlalu terlambat sangat kecil. Kita memiliki elit politik di Jerman dan Uni Eropa yang sangat terfokus pada perang. Jika Anda mendengarkan pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Kallas, yang juga mengadopsi gagasan dari think tank AS bahwa Rusia harus dipecah-pecah, maka saya harus mengatakan bahwa peluang untuk penyelesaian damai dari konflik ini menurut pandangan saya sangat kecil. Terlebih lagi, saya sudah menganalisis hal ini untuk Jerman dalam buku saya. Fast alle Akteure, Medien, Kirchen, Hampir semua pelaku, media, gereja, sebagian serikat pekerja, hampir semua partai, satu-satunya partai yang secara eksplisit mengatakan bahwa mereka menentang perang dan menentang peningkatan persenjataan, tidak kembali masuk ke Bundestag. Baiklah, partai kiri juga berusaha ke arah itu. Tapi selain itu, ada koalisi yang sangat-sangat besar. Bahkan di media pun ada bentuk penyeragaman diri yang cukup mengesankan. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa perubahan Nuru akan terjadi ketika surat panggilan wajib Miller pertama untuk anak laki-laki sampai di meja rumah. Mungkin saat itulah, with orang terakhir bermotivasinya benar-benar serius. Der Letzte begreifen, dass es ernst wird. Ich glaube, dass viele immer noch in einer Parallelwelt leben. Saya rasa banyak orang masih hidup di dunia paralel. Ada sesuatu yang sedang berkembang, dan itu dengan kecepatan serta dinamika yang luar biasa. Namun menurut saya, kebanyakan orang tetap menjalani hidup mereka seperti biasa. Memang, masih ada 50% yang mengatakan mereka tidak ingin perang dengan Rusia, tetapi perkembangan politiknya sangat berbeda. Jadi, saya tidak percaya bahwa anak muda Jerman, saya juga melihatnya di Universitas di Bremen, benar-benar siap untuk berperang. Apalagi sejauh mulut embrace statement itu. Ada tidak stress mau small journeys if. Man wird nicht in den Krieg ziehen mit klingendem Spiel. Saya hanya ingin menanggapi apa yang Anda katakan. Anda mengatakan, jika Amerika mencabut dukungannya. Saya rasa itulah skenario yang sedang menggantung di udara. Bahwa Amerika bisa saja menarik diri, yang tentu saja semakin diperkuat di bawah Trump. Karena dia sendiri mengatakan tidak akan melindungi Eropa dan sebagainya. Namun menurut saya, kita harus membedakan antara apa yang dikatakan Trump sendiri dan juga apa yang dikatakan sebagian pengikut atau lingkaran dalamnya. Dan di sisi lain, pada kepentingan aswim Afrika di Rathabert. Nisu said, Titubala ikamang Jipro Roth. Itu adalah ahli geostrategi terkenal George Friedman yang mengatakan hal itu. Pada dasarnya, sejak masuk ke Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dan seterusnya, kepentingannya adalah agar mereka tetap memiliki pijakan di Eropa dan sebisa mungkin mencegah Eropa bersekutu dengan Rusia dalam bentuk apapun. Awalnya dia maksudkan ini untuk Jerman, tetapi tentu saja sekarang berlaku untuk seluruh Eropa. Jadi Amerika, ini adalah tesis saya. Misalnya kebutuhan seperti tidak akan menarik diri jika formasi situasi serius. Rather hat sangat penting Amerika. Jadi, jika kita membayangkan bahwa Amerika seolah-olah kehilangan pengaruhnya atas Eropa, maka Amerika akan berdiri sendiri di benuanya dan tidak memiliki akses ke benua Eurasia, di mana pada dasarnya sejarah selalu ditentukan dan juga akan terus ditentukan di masa depan. Jadi saya pikir ini adalah skenario yang dijadikan ancaman
dan diikuti oleh orang Eropa dalam ketakutan mereka, setidaknya di sebagian masyarakat. Namun pada dasarnya, menurut saya, itu tidak realistis, karena Amerika tidak bisa begitu saja mundur. Mengenai kepentingan inti atau kemenangan selesai, saya ingin menambahkan, Sabthogting Innovatistes Eltes als de Europa menyadari bahwa memiliki kepentingan kita sendiri. In Europa erkennt, dass tatsächlich was unser genuines Interesse ist. Und unser genuines Interesse ist es eben, dass Dan kepentingan utama kami adalah bahwa kami hidup bersama dengan Rusia di satu benua. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Peter Sloterdijk, kita pada dasarnya adalah semenanjung Asia. Jadi, sebenarnya kita bukan benua yang sesungguhnya. Kita hanyalah ujung barat dari benua Eurasia yang besar. Dan kita harus menemukan suatu tatanan perdamaian, suatu arsitektur keamanan, di mana kita bisa hidup bersama di masa depan. Dan jika mayoritas orang menyadari kepentingan ini, kepentingan inti ini, Remlaut adukat anarab with mothing the doth substrat ending. die derzeit eben dieses Interesse nicht vertreten. Das möchte ich ausdrücklich nochmal Saya ingin menegaskan kembali secara eksplisit apa yang telah dikatakan Jan Opilka. Amerika Serikat, jika saya mengikuti diskusi beberapa bulan terakhir, sedang menarik diri dari Eropa. Sebenarnya inilah pertanyaan yang paling penting. Jika kita melihat geopolitik, sejarah geopolitik, maka bukan hanya George Friedman saja, tetapi juga ada seorang pria bernama Nicholas Spikeman pada masa Perang Dunia Kedua, yang mengatakan bahwa bagi Amerika Serikat sangat penting untuk menguasai wilayah laut di pinggiran Eurasia. Jika kita melihat hal ini, pentingnya Laut Baltik, Laut Hitam, sekarang wilayah di sekitar Tiongkok, Laut Cina Selatan, maka kita melihat kepentingan Amerika Serikat untuk menjadi kekuatan utama di sini, untuk memainkan peran di sini, masih tetap ada. Dan yang sebenarnya berubah hanyalah, itu yang dicapai oleh Tuan Trump, bahwa sekarang kita sebagai orang Eropa membeli perlengkapan militer di Amerika Serikat, dan kita ikut menanggung beban militer untuk Amerika Serikat, demi memastikan dominasi mereka di Eurasia. Saya rasa sangat tidak realistis jika Amerika Serikat akan menarik diri dari Eurasia. Tapi justru itulah pertanyaan yang seharusnya diajukan kepada Amerika Serikat. Untuk mempertimbangkan apa yang ingin mereka capai di dunia. Terus melanjutkan ini juga dengan memanfaatkan orang Eropa. Karena itulah yang sedang terjadi saat ini. Dan Kia sebagai orang Eropa mengalami kerugian kemakmuran yang sangat besar. Dan masyarakat semakin menghadapi masalah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Polarisasi, semua hal itu. Saya juga percaya bahwa masyarakat, termasuk di Jerman, namaskemali temaud, in Europe timbrevelt stepun, temepain in thingstek thofrolisi. Saya itu, sem forward. Das glaube ich nicht. Da bin ich mit Ihnen absolut einverstanden. Das Problem, das wir jetzt Saya benar-benar setuju dengan Anda. Masalah yang kita lihat sekarang juga di Ukraina adalah bahwa meskipun 70% penduduk mendukung perdamaian, yang juga memilih Tuan Zelensky karena mereka menginginkan perdamaian dengan Rusia, jumlah orang sebanyak itu tetap bisa didorong ke dalam perang jika berhasil membuat para elit berpihak pada kita, dan kemudian menciptakan situasi di mana tembakan pertama datang dari pihak lain. in der der erste Schuss von der anderen Seite kommt. Und wenn man sich im Moment anschaut, wie Europa... Dan jika kita melihat saat ini bagaimana Eropa, termasuk Jerman, sekarang mengirimkan senjata, kemungkinan rudal Taurus, yang mungkin suatu saat akan menghancurkan sesuatu di Rusia, dan bagaimana saat ini sedang diupayakan agar suatu saat ada serangan dari Rusia terhadap Rheinmetall atau sesuatu yang serupa, sehingga kemudian bisa dikatakan bahwa kita diserang tanpa provokasi. Jadi, spiral ini bukan spiral, melainkan upaya untuk mendorong pihak lain sejauh mungkin agar kemudian kita memiliki semua yang dibutuhkan secara politis untuk mengirim putra dan putri kita sendiri ke front timur, lagi-lagi. Sayangnya, itulah yang sedang terjadi saat ini. Dan permainan ini dengan Ukraina sudah berhasil, yaitu memanfaatkan seluruh negara. Pertanyaannya bagi kita orang Eropa lainnya adalah, bagaimana caranya agar seluruh benua tidak dimanfaatkan untuk perang seperti itu? Ada ide? Mungkin untuk hal ini juga sekali lagi, kita telah melihat konflik antara Israel dan Iran. Di sana Barat benar-benar mengalami bahwa gencatan senjata akhirnya tercapai.
Itu juga berkaitan dengan kenyataan bahwa orang melihat sejauh mana kemampuan militer Iran. Saya pikir setiap politisi di Eropa harus memahami bahwa perang nuklir tidak bisa dijalankan. Dan bukan hanya perang nuklir, juga sistem persenjataan baru. Seluruh teknologi perang telah berubah. Itu terlihat ada sebuah revolusi seperti yang ditunjukkan oleh perang di Ukraina. Kita juga melihat senjata hipersonik. Itu adalah situasi yang benar-benar baru. Dan para politisi di Eropa juga harus melihat bahwa mereka tidak bisa dan tidak seharusnya menjalankan konflik seperti itu dengan negara-negara berteknologi tinggi seperti Rusia, Tiongkok, dan juga Iran. Dan kemudian kita harus mencari solusi lain. Pak Opielka, saya ingin mengajukan keberatan bahwa kita seharusnya cukup membuka kembali saluran-saluran dialog. Membuka kembali saluran dialog. Masalahnya adalah, seperti yang Anda sebutkan, terkait dengan perlombaan senjata dan pembentukan citra musuh dan sebagainya. Anda tahu, kita juga pernah mengalami peningkatan persenjataan yang jauh lebih besar selama Perang Dingin. Pada saat itu, proporsi pengeluaran untuk persenjataan dan pertahanan terhadap PDB bahkan sebagian lebih tinggi daripada sekarang. Namun kemudian, paling lambat sejak tahun 75 atau terutama sejak 75, saluran dan format dialog yang sesuai pun dibangun, di mana meskipun permusuhan tetap dipelihara, tetap ada pembicaraan satu sama lain. Dan tentu saja, negara-negara seperti itu juga berperan penting saat ini. Turki memang anggota NATO, tetapi selalu menjaga opsi untuk memainkan peran sebagai penengah atau jembatan. Di Eropa Tengah dan Timur, ada dua kandidat potensial yang saat ini tidak akan memainkan peran besar, sejauh hal itu dicegah oleh Barat dan negara-negara lain, yaitu Slowakia dan Hungaria. Perdana Menteri Slowakia misalnya, tidak secara kebetulan menawarkan pada bulan Desember tahun lalu agar pembicaraan damai dapat diadakan di Slowakia. Jadi, seluruh kekasih MNTC, itu National Fondasi paling desa. Meskipun tuam iwa isu dan baris minik tas, seperti pertukaran tahan. Jadi iwet mendesak, tambah itu konflik kisbib sepat dan bizan alami SP. Saya rasa setiap orang, semua orang memiliki kepentingan mendasar agar tidak terjadi ledakan, agar situasi seperti yang Anda gambarkan, Pak Opielka, tidak terjadi. Dan karena itu, mereka yang sadar akan situasi ini harus melakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam posisi masing-masing. Lebih dari sekadar memilih setiap 4 tahun, tetapi juga menyuarakan pendapat, menyatakan keberatan. Setiap orang bisa melakukan itu. Kami melakukannya karena kami tinggal di kota-kota yang memiliki privilege. Kami melakukannya dengan menerbitkan buku kedua di sini. Namun pada prinsipnya, setiap orang bisa menyuarakan pendapat di tempat umum, di partai politik, di jemaat gereja, dimanapun juga. Dan itu harus dilakukan. Kita harus menyatakan penolakan. Dan setiap orang yang memiliki kepentingan agar benua ini tetap bertahan, dipanggil untuk melakukannya. Dan untuk membuat benua ini tidak bertahan, sebenarnya tidak dibutuhkan senjata nuklir. Jika kita, dan ini selalu saya coba ingatkan, menyadari bahwa dalam Perang Dunia Kedua di Eropa, tidak ada satupun senjata nuklir yang digunakan, tetapi kota-kota Jerman dihancurkan secara begitu menyeluruh sepanjang sejarahnya dalam perang konvensional. Maka, kita harus mengatakan, siapapun yang peduli pada kelangsungan hidup generasi mendatang dan negara-negara Eropa ini harus angkat suara sekarang. Kalau tidak, suatu saat nanti bisa saja sudah terlambat. Sonst könnte es irgendwann zu spät sein. Diese Befürchtung habe ich eben auch. Saya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Bagaimana kita bisa menembus psikologi dan logika dari dinamika perang yang saat ini kita amati di Eropa Tengah? Kita melihat bahwa situasinya juga sedikit berbeda di Prancis atau Inggris, tetapi terutama di wilayah berbahasa Jerman. Apa yang bisa kita lakukan, juga dari masyarakat sipil, untuk membangun persahabatan, bukan hanya dengan Ukraina, tetapi juga memulihkan persahabatan dengan Rusia, tanpa harus berargumen bahwa Putin harus digantung di Den Haag. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah gagasan tentang perdamaian yang adil menjadi gagasan tentang perdamaian yang realistis?
Pak Wendler dulu lalu Pak Luft. Tidak, Pak Opielka ingin mengatakan sesuatu. Nee, Herr Opielka wollte was sagen. Jan, du wolltest... Rally Großsevedoth Warshoth. Ich glaube, die erste Bedingung ist die, dass man Saya rasa syarat pertama adalah, seperti yang juga dijelaskan dengan baik oleh Pak Wendler dalam kontribusinya, memulai dengan kritik diri, atau mengakui bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat, dan bahwa tidak ada satu kejahatan di satu sisi dan di sisi lain mereka yang berjuang melawan permasalahan. Argumen utama dari pihak kami adalah, kita hidup di negara-negara demokratis. Dengan demikian, secara tidak langsung sudah disugestikan kepada masyarakat, seolah-olah demokrasi pada dasarnya juga lebih demokratis, cinta damai, dan sebagainya dalam kebijakan luar negerinya. Padahal itu tidak benar. Jadi kita harus mulai dengan kritik diri, dan mengakui bahwa konflik muncul karena sebab-sebab yang kompleks, dan bahwa kita adalah bagian dari itu. durch komplexe Ursachen entstehen und dass wir ein Teil davon sind. Das ist, glaube ich, die Grundbedingung. Und ich glaube, dass Saya rasa itu adalah syarat dasarnya. Dan saya pikir saya akan menekankan hal itu sekarang. Bagus, Stefan. Pak Luft bahwa kamu mengatakannya, bahwa Anda mengatakannya. Saya rasa memang harus datang dari bawah. Jadi, itu benar-benar harus muncul melalui protes. Itu harus muncul karena orang-orang juga menyuarakan pendapatnya di media, seperti media ini dan media lainnya. Itu juga salah satu kemungkinan positif dari media baru, dari teknologi baru. Artinya, tekanan memang harus datang dari bawah, karena dari atas solusi-solusi ini tidak akan diterapkan. Harus benar-benar ada gerakan protes besar. Saya juga percaya itu sekarang. Tidak ada kemungkinan lain. auch, dass es keine andere Möglichkeit als die. Und ich glaube, dass es unbedingt nötig ist, dass... Dan saya percaya bahwa sangat penting bagi orang-orang untuk kembali memiliki rasa terhadap realitas. Kita hanya bisa menyebutkan apa yang kita kira telah kita pahami, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Realitas datang dari luar kepada manusia, bahkan di negara-negara seperti Jerman. Orang-orang semakin melihat bahwa mereka memang mengalami penurunan kesejahteraan, bahwa mereka harus menanggung biaya energi ini, bahwa mereka didorong ke suasana perang. Banyak orang menyadari hal itu, dan juga anak-anak muda yang saya kenal pun menyadarinya. Dan kita mengalami bahwa pada akhirnya, solidaritas dengan negara sendiri, identifikasi dengan negara sendiri, dengan apa yang terjadi di sini dengan para politisi, pada akhirnya dipertanyakan. am Ende in Frage gestellt ist. Und die Probleme, das was ich eingangs Dan masalah-masalah seperti yang saya maksudkan di awal, yaitu masalah-masalah dari hegemon, dunia hegemoni barat, mari kita sebut seperti itu, tetapi juga di dalam masyarakat barat sendiri, itu sangat besar. Dan jika dukungan terhadap masyarakat-masyarakat ini pada akhirnya tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah politik bertindak karena ketakutan, atau pada suatu saat mereka mampu untuk mengubah arah. Dan apa yang bisa dilakukan oleh individu? Kita bisa menyuarakan pendapat persis seperti yang tadi dikatakan oleh Stefan Luft dan Jan Opielka. Kami pun tidak bisa melakukan lebih dari itu. Kami bisa mempublikasikan. Anda, Pak Lotas, telah melakukan sangat banyak dengan neutrality studies Anda. Tetapi saya punya kesan bahwa dalam lingkup internasional, dalam lingkup global, jauh lebih banyak yang terjadi dibandingkan di wilayah berbahasa Jerman. Jadi, dunia media arus utama Jerman adalah sebuah bencana. Torrida strains por Jesu. Katastrophe, das muss man so sagen. Ich glaube, es gibt, wenn ich das noch sagen darf, es gibt noch einen Punkt. Saya rasa masih ada satu poin lagi. Fakta bahwa Anda sekarang mengarahkan anggaran untuk mengeluarkan 5% dari produk domestik bruto untuk infrastruktur militer dan pertahanan, berarti kita akan menghabiskan sekitar 40 hingga 45% dari anggaran federal Jerman. Artinya, hampir setiap 2 euro, yang terutama diperoleh dari pajak, untuk dua bidang ini, yaitu militer dan infrastruktur pertahanan. Tentu saja, hal ini berdampak pada kurangnya pendanaan secara besar-besaran di bidang sosial, pendidikan, dan bidang lainnya. Seseorang pernah mengatakan bahwa Republik Federal Jerman akan menjadi Republik Militer Jerman. Hal ini akan sangat dirasakan oleh masyarakat, oleh warga negara. Dan mungkin ada satu poin lagi yang akan dirasakan lebih awal daripada surat panggilan wajib militer, yaitu ketika orang mulai menyadari segalanya mulai dipangkas. Oh, sekarang Pak Luft terputus. Ja, aber dieser Einbruch
Pak Luft terjebak. Ya, tapi kesan realitas yang baru saja dia gambarkan, itulah intinya. Itu yang paling penting. Sebenarnya, jika saya boleh menyebutkannya, ketika saya menyiapkan kontribusi saya kembali menemukan buku Samuel Huntington, Clash of Civilizations. Dan menurut saya Samuel Huntington sudah sangat realistis menggambarkan situasi dunia pada tahun 1996. Dia dengan jelas mengatakan bahwa kita akan menghadapi dunia dengan berbagai kawasan budaya yang berbeda. Kawasan-kawasan budaya ini memiliki ciri khas masing-masing. Mereka juga memiliki konfrontasi. Tetapi mereka harus memikirkan bagaimana kita bisa menghindari perang besar. Dan menghindari perang besar inilah yang paling penting. Saya pikir kebutuhan dan kenyataan ini harus selalu kita sadari. Namun, ada satu poin lagi. Ini juga merupakan pertanyaan. Jika saya hidup di dunia barat, apa sebenarnya kekuatan saya? Apa yang sebenarnya harus saya kembangkan di sini? Inilah pemikiran yang sangat saya renungkan, terutama juga dalam kontribusi saya, bahwa dunia barat juga harus mempertimbangkan bagaimana ia bisa tetap menarik dalam skala global. Kita saat ini juga terancam kehilangan hal itu. Kita melihat bagaimana dunia barat menjalankan politik sanksi. Sanksi-sanksi ini tidak diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Kita menyaksikan militerisasi. Kita melihat daya tarik yang menurun ketika tiba-tiba Komisi Uni Eropa memutuskan informasi mana yang masih dianggap sah. Ini adalah jalan yang akan semakin membawa kita ke dalam masalah. Dan inilah yang harus dipikirkan. Setidaknya karena banyak orang juga menyadari hal ini, dan pada akhirnya tidak mau ikut serta. Dijin, Tuan Luft, sandari sempat terputus. Sekarang itu kembali. Dengan pemikiran itu menutup pembicaraan ini. Dieses Land wird in den nächsten Jahren Negara ini akan mengalami proses perubahan mendasar dalam beberapa tahun ke depan, semata-mata karena militerisasi dan pemotongan besar-besaran pada negara kesejahteraan yang diakibatkannya. Apalagi masih ada fenomena dan masalah seperti dampak migrasi yang tidak terkontrol yang terus berlangsung. Kita masih jauh dari mampu menyediakan cukup hunian, apalagi mengatasi dampak dari pergerakan penduduk ini. Jadi, akan terjadi gejolak yang signifikan. Dan sangat mungkin, sebaling pertama fosil skein akan grace darurat. Semoga with the ready. Notbremsung gibt. Das bleibt so offen. Mau sigap po kahau. Po opielka, mahanda mas damt kenal pemikiran penutup. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte viele abschließende Gedanken. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya punya banyak pemikiran penutup. Tapi seperti yang sudah saya katakan, saya berharap orang-orang benar-benar sadar bahwa kita sebenarnya bisa mengatakan tidak, bahwa kita bisa mengatakan tidak terhadap struktur-struktur yang sedang dibangun di sana, terhadap struktur kekuasaan yang menjalankan kebijakan seperti itu dengan berbagai cara. Dan saya pikir, itulah hal yang paling penting. Dan saya semakin yakin bahwa aturan hanya bisa datang dari sana, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan harapan saya adalah kesadaran ini benar-benar tumbuh di semua negara Eropa, bukan hanya di Jerman, tapi di semua negara Eropa. Saya juga berharap demikian. Dan itulah intinya, di mana kita, yang menulis buku dan menyampaikan pendapat di depan umum, selalu bisa mengatakan kepada orang lain, kita juga boleh menolak militerisasi. Kita juga boleh berkata, aku tidak percaya pada kalian, orang-orang gila, meskipun kalian duduk di Bundestag dan berteriak dari mimbar, kita harus berperang. Kalau begitu, pergilah kalian duluan, silakan, pergilah lebih dulu. Tapi jangan kirim anak-anak kita. Tuan-tuan, senfling suas sedia toko buku. Pemerintahan Westnya oleh Western Verlag dan berjudul Dengan Rusia untuk Perubahan Politik. Saya akan kernel informasi di deskripsi video ini. Torvald Tust, rank ma'ana din bereni ini. It's so vegaus gets the editor. Vielen Dank an Sie.